melarikan gadis itu di Bali lebih dikenal dengan kawin melegandang. Melegandang. Ya, Pasti itu ada unsur pemaksaan dikit. ya hati-hati itu, hati-hati. Hati-hati melarikan gadis itu. Tetapi kalau lari bersama itu berarti kan saling mencintai. Kalau zaman dulu sebaliknya, kawin dengan cara ngerorot itu dianggap lebih satria. Lari bersamanya menuju ke mana? Nah, niki Itu menuju ke suatu tempat. Lari bersamanya menuju ke mana? nah niki Itu yang penting. Menuju ke suatu tempat itu yang penting bukan rumah calon suaminya. Om Swastiastu, Sawitra Balining, Mugi Sami pada kena Rahayu, Inek Untang bebawasan sana mangkin enten tios nganenen inek perkawinan ngerorot sepunika. Dua neng puniki buat pisan ringgalah sana becek puniki kita sudah didampingi oleh narasumber yang luar biasa. Luar biasa karena beliau ini adalah guru besar di Fakultas Hukum Universitas Udayana. Selain itu pula beliau adalah pengasuh Banjar Bali. Banjar Bali yang khusus terkait dengan tempat belajar hukum adat dan budaya Bali, yang lokasinya adalah di Desa Adat Nyoh Kuning, tepatnya di Museum Penet Desa Adat Nyoh Kuning, Ubud, Gianyar. Jadi beliau luar biasa sekali narasumber kita hari ini, dan mungkin tidak berlebihan. Ada juga Kramo Bali atau orang lain yang menyebut beliau inilah sesungguhnya begawan hukum adat Bali begitu. Beliau ini jadi sekali lagi adalah Profesor Wayan P. Winnie. Apakah perkawinan dengan cara ngerorot itu memang betul-betul lebih murah, lebih mudah, ataupun lebih praktis gitu? Nah, soal perkawinan. Perkawinan yang dibahas di sini tentu perkawinan dari sudut pandang atau perspektif hukum adat Bali. Dan di samping itu juga tidak lepas dari hukum positif. Dalam hal ini Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 itu. Benar seperti Pak Ketut sampaikan tadi, memang ada beberapa istilah yang digunakan untuk menyebut perkawinan itu gitu. Kita mulai dari sebutan umum. Ada yang menyebutnya kawin, ada yang menyebutnya nikah, ada yang menyebutnya perkawinan gitu. Bahkan ada ungkapan yang cukup akrab di kalangan anak muda terutama. Ungkapannya kawin sudah, nikah belum. Gitu ya. Niki punapi Prof. Nah, tentang istilah-istilah ini saya cenderung menggunakan istilah perkawinan gitu, dibandingkan dengan pernikahan atau kawin. Mengapa demikian? Karena kawin itu lebih menekankan kepada pengertian biologis. Kawin itu kan pertemuan antara sperma dengan sel telur gitu, salah satunya gitu. Yang kawin bukan hanya manusia, tumbuh-tumbuhan kan kawin juga,
Pak Ketut lebih tahu karena latar belakangnya pertanian. Hewan juga Ada. kawin. Gitu. Tetapi kalau perkawinan, kenapa saya condong untuk memilih ini? Karena memang sesuai dengan hukum positif. Istilah ini sesuai dengan hukum positif. Dalam hal ini undang-undang perkawinan. Kan bukan undang-undang kawin kan. Itu. Sesudah itu perkawinan itu juga menunjuk suatu lembaga. Sesuatu kegiatan aktivitas tertentu yang memang sudah melembaga dalam kehidupan bermasyarakat dan harus memenuhi persyaratan tertentu sesuai dengan norma agama, norma adat, norma hukum, norma kesopanan, baru bisa disebut perkawinan. Kalau kawin kan tidak seramai ini kan pengertiannya, persyaratannya. Gitu. Lalu bagaimana dengan nikah dan pernikahan? Gitu. Ada sebagian masyarakat yang memang menggunakan istilah ini karena aturannya memang menegaskan seperti itu, terutama saudara-saudara kita yang beragama Islam. Itu memang menggunakan istilah ini. Nikah. Ya. Tetapi untuk kita yang saya condong menggunakan istilah perkawinan, Bukan nikah. bukan nikah, dan bukan juga kawin. Karena dalam konsep perkawinan itu menunjuk kepada lembaga, baru dimungkinkan sesudah memenuhi persyaratan tertentu dan juga sesuai dengan hukum yang berlaku. Gitu. Sesudah itu, khusus dari perspektif hukum adat Bali, istilahnya juga rame, macam-macam istilahnya. Bukan hanya perkawinan, tetapi juga ada yang menggunakan istilah alaki rabi. Kan wenten ada juga yang menggunakan istilah pawiwahan. Asal katanya wiwahe mungkin. Ini ahli bahasa yang lebih tahu. Gitu. Pengertian perkawinan menurut hukum adat Bali tidak jauh berbeda dengan pengertian perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Gitu. Bahwa perkawinan itu sesungguhnya adalah ikatan lahir dan batin. Lahirnya terikat, batinnya terikat, antara seorang pria dengan seorang wanita. Itu kan, untuk membentuk rumah tangga yang bahagia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ini sangat hukum positif ini, karena persis seperti yang tertuang dalam pasal 1 Undang-Undang Perkawinan itu. Di Bali sejak berlakunya Undang-Undang Perkawinan, inilah yang dimaksud perkawinan. Gitu. Ikatan suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita. Berarti niki hukum perkawinan niki, hukum nasional itu kan betul-betul tidak membolehkan orang poliandri. Bukan istilahnya, bukan tidak membolehkan. Asasnya monogami. Asas monogami. Salah satu asas undang-undang perkawinan itu monogami. Tapi artinya seperti yang disinggung tadi, 1 lawan 1. Artinya 1 prianya, 1 wanitanya. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau ingin 1 melawan 2? Artinya sesudah punya istri,
mau kawin lagi, Nggih. gitu kan? Nggih. Nggak apa-apa, dapat melangsungkan perkawinan kembali yang kedua maupun yang ketiga, dapat melangsungkan perkawinan, artinya yang kita dan memenuhi syarat jadi yang sing kita dia ngalegai memocor. Jadi asasnya monogami, Ya. tapi dapat. Dapat artinya Nggih. perkawinan dapat dilangsungkan kalau istri pertama setuju, gitu. Nggih, nggih. Jadi enggak apa-apa kawin ketiga, kedua, keempat, enggak apa-apa sepanjang istri-istrinya menyetujui kalau punya lebih. Dari 1, 2. Ya, kalau punya satu saja istrinya menyetujui, gitu. Kalau punya Sebenarnya banyak, bukan istrinya yang ada, istri yang pertama, dan sesudah itu tidak langsung kawin kan, harus mendapat izin pengadilan. oh, nggih, nggih. Untuk salah satu persyaratan untuk mendapatkan izin pengadilan kawin kedua atau ketiga itu diperlukan persetujuan istri. Jadi istrinya setuju, baru dimohonkan penetapan pengadilan atau persetujuan pengadilan untuk melangsungkan perkawinan berikutnya. Jadi prosesnya agak ruwet. Kemudian lanjut, Prof. Niki kan sesungguhnya tujuan perkawinan nanti, Prof. Ya, secara umum dapat dikemukakan tujuannya yang paling klasik, yang paling alami, itu memenuhi kebutuhan biologis. Itu ya, sebutlah yang pertama itu. Yang kedua untuk kepentingan sosiologis. Sosiologis, Ya. nggih. Sebab kalau tidak kawin lewat waktu kan bosan tanya pertanyaan tetangga yang sibuk kini benda negel. Selain itu juga ada tuntutan tanggung jawab terhadap masyarakat. Tanggung jawab Nabi, Prof. Tanggung jawab untuk desa adat, tanggung jawab untuk keluarga. Ayah-ayah. Itu semuanya saya kelompokkan dalam tujuan sosiologis. Kemudian ada juga orang melangsungkan perkawinan untuk tujuan filosofis. Niki filosofisnya Nabi niki. Sesuai keyakinan, supaya punya keturunan, dengan pasangan suami istri punya keturunan, orang tuanya kan punya cucu, kone i cucu nyupat i kaki, gitu istilahnya, gitu. Agar kakeknya atau kakek neneknya mendapatkan jalan sesuai yang diharapkan, dikali dituane, gitu. Sepatutnya dituntun oleh seorang cucu menurut keyakinan orang Bali Hindu. Itu adanya. Nah, ada juga dorongan kalau tidak gini nanti ini menderita, gitu kan. Itu yang saya sebut sebagai tujuan filosofis. Yang lainnya saya kelompokkan. Kenapa disebut saya? Karena memang teman-teman hati nggak kelompok ini. Pertama untuk kepentingan biologis, kedua sosiologis, tiga filosofis, yang keempat pambentik ngurusannya untuk tujuan lain-lain. Tujuan lain-lain itu apa? Bisa saja orang melangsungkan perkawinan untuk kepentingan bisnis. Maksudnya, Prof? Bisnis. Seperti kawin kontrak, kawin dan lain sebagainya. Enggak mereka supaya bisa ada ketemu celah hukum untuk mendirikan perusahaan di suatu tempat, itu bisa jadi kan. Sejauh ini kan ya. Iya, bisa juga orang melangsungkan perkawinan untuk kepentingan politik.
supaya lebih mudah membangun koalisi dengan partai yang lain. Begitu misalnya. Oh, sejauh ini Tiang tidak pernah berpikir sampai Amerika. Bisa juga orang melangsungkan perkawinan karena dalam tanda kutip karena kecelakaan, gitu kan? Dan lain-lainnya lagi, nggak usah disebutkan semuanya, itu ditempatkan dalam satu wadah yang namanya tujuan lain-lain. Pembentik ngeraus gitu. Sudah jelas sekarang. Sudah jelas, Prof. Nah, sekarang, ada gambar. apabila kita mengacu ke keputusan Majelis Desa Adat Provinsi Bali nomor 4 tahun 2023 tentang perkawinan, perceraian dan pewarisan, tujuan perkawinan itu di sana diatur ada 3. Yang pertama untuk membangun keluarga yang bahagia, dalam bahasa di sana yang sukinah, itu. Yang kedua supaya mempunyai keturunan. Yang ketiga untuk melanjutkan swadharma atau tanggung jawab terhadap keluarga dan leluhur serta tanggung jawab terhadap masyarakat. Jadi bahasanya atau cara merumuskannya yang berbeda. Nah, niki tujuan pokok Tiang meriki kan memang untuk mencari jawaban. Apakah memang ya perkawinan dengan cara ngerorot, memang lebih murah, lebih mudah, lebih simpel atau lebih positif dari yang lain? Terus Bro, kenapa Bro? Untuk tahu benarkah melangsungkan perkawinan ngerorot lebih mudah, lebih murah, lebih praktis dibandingkan dengan perkawinan meminang atau memadik gitu. Kalau mau gampang ya baca buku itu. Buku berjudul Orang Biasa, Kawin Biasa, Cara Biasa. Pun prakat utang tiang kan sing perlu penjelasan kata. Menikah kan? Niki topik niki kan ngerorod. Oh gitu. Ngerorod kan berdudung istilah ini kenapi niki dulu. Nah, ada yang menyebutnya ngerorod, ada yang menyebutnya kawin lari, ada yang menyebutnya melarikan gadis itu untuk kawin ngerorod itu. Tetapi dalam buku yang dia susun, baik yang berjudul Menata Perkawanan Sebelum Perkawinan maupun buku yang berjudul Orang Biasa, Kawin Biasa, Cara Biasa, ngerorod itu saya terjemahkan menjadi kawin dengan cara lari bersama. Bukan kawin lari, bukan melarikan gadis, tetapi perkawinan dengan cara lari bersama. Gitu. Kalau melarikan gadis itu di Bali lebih dikenal dengan kawin melegandang. Ya, Masih ada unsur pemaksaan dikit. Ya, hati-hati itu, hati-hati. Hati-hati melarikan gadis itu. Tetapi kalau lari bersama itu berarti kan saling mencintai. Lari ini memang betul-betul secara saklek lari atau boleh pakai mobil? Bisa lari dalam artian yang sebenarnya. Bisa dibonceng pakai sepeda motor, bisa pakai mobil, bisa pakai Grab. Itu. Sekarang kenapa tidak melarikan gadis? Karena realitasnya bisa juga yang gadis naik sepeda motor, yang calon suaminya dibonceng. Bisa juga yang wanita karena punya SIM langsung nyetir. Sementara calon suaminya duduk di sampingnya. Arti suaminya dilarikan. Makanya istilah yang
saya gunakan lari bersama. Tidak yang satu melarikan yang lain. Tapi kalau yang laki tetap tinggal di rumahnya, janjian yang perempuan datang ke rumah laki Menjemputnya, nggih punapi nih ke itu lari juga. kan bisa jadi seperti itu kan. Ya misalnya paling larinya dari 10 meter dari Tetap lawangan. namanya lari bersama atau merorot gitu kan. Nggih, Nah, nggih, nggih. itu dari segi peristilah. Istilah nggih, nggih. Perlu ditegaskan bahwa ngerorot itu kan salah satu cara melangsungkan perkawinan. Iya. Ingat, salah satu cara. Berarti ada cara yang lain. Itu. Cara apa? Cara memadik atau meminang. Cara yang lainnya, kalau zaman dulu, ya melegandang, menculik, kemudian dilarikan. Tapi jangankan melegandang, orang kawin ngerorot saja sekarang sudah tidak laku. Jarang orang kawin ngerorot sekarang. Pada umumnya orang memilih jalan kawin dengan cara memadik atau meminang, kecuali karena terpaksa. Kalau zaman dulu sebaliknya, kawin dengan cara ngerorot itu dianggap lebih satria, gengsinya lah. Kalau sekarang enggak, biasanya langsung datang ke rumah calonnya, ngomong dengan tata krama orang makruno dan lain sebagainya. Nah, inilah salah satu yang ditakuti oleh sebagian orang, masalah makruno ini atau memadik ini kan ada adatnya, ada tata caranya, ada parikramanya gitu. Padahal berdasarkan penelitian yang saya lakukan, kemudian saya tuangkan dalam buku kawin biasa, orang biasa kawin biasa, cara biasa itu, kawin dengan cara ngerorot itu juga ada adatnya, ada tata keramanya. Berarti ada hukum-hukum yang harus dipenuhi. Berarti tidak semua maunya ya? Dengan demikian langsung yang simpulkan tidak benar kawin dengan cara ngerorot itu lebih murah, lebih mudah, lebih praktis dibandingkan dengan cara memadik atau meminang. Lalu di mana persamaannya sehingga menjadi tidak benar, lebih murah, lebih mudah, gitu kan? Itu sedikit saja untuk membuktikan bahwa ada tata keramanya, ada adatnya. Yang nomor satu pastilah saling mencintai. Nomor satu. Itu. Yang nomor dua cukup umur. Itu cukup umur itu seberapa sesuai dengan ketentuan undang-undang. Hukum adat kan umurnya tidak saklek. Yang dipakai ukuran fisik dan kuat gawe. Ini ukuran hukum adat. Yang pejang gede nah dia nganten tidak ditanya umurnya berapa. Tetapi sekarang kan seperti sudah disinggung tadi, semuanya mengacu ke undang-undang perkawinan. Maka dari itu cara paling aman untuk kawin ngerorot itu selain saling mencintai, umurnya mesti 21 tahun. Sehingga benar-benar dewasa sesuai dengan hukum perdata pada umumnya. Tidak
tidak 17 tahun. Pemilu kan 17 tahun dewasa itu. Hukum pidana 18 tahun dewasa. Itu sudah dewasa menurut ini, menurut itu. Nah, sapu bersih saja 21 tahun. 21 minimal supaya aman. Ini kan dua hukum yang sudah harus dipenuhi. Dengan ini saja sudah tidak benar, lebih mudah, lebih murah, lebih praktis kan. Nah, sesudah itu sekarang sudah berangkat, sekarang lari bersama. Lari bersamanya menuju ke mana? Nah, niki itu menuju ke suatu tempat itu. Yang penting bukan rumah calon suaminya. Yang penting bukan ke rumah calon suaminya. Mungkin ke rumah keluarganya, mungkin ke rumah temannya. Itu. Di sana dulu mengkeb. Mengkeb itu apa? Sembunyi. Di sana sembunyi. Begitu sampai di tempat persembunyian, kalau bahasa aslinya pangkeban, ya, keluarga dari calon mempelai laki-laki sesegera mungkin menyampaikan pemberitahuan kepada keluarga calon mempelai wanita. Mengapa sesegera mungkin? Sesegera mungkin. Mengapa? Kalau lambat gimana? Kalau supaya orang tuanya tidak bingung anaknya hilang. Supaya orang tuanya tidak bingung. Atau supaya keluarganya tidak bingung. Itu. Apa yang disampaikan pada saat ke orang tuanya? Ya, ke keluarganya, menyampaikan bahwa anaknya yang dalam tanda kutip hilang itu sebenarnya dalam perjalanan untuk menuju tahap kehidupan yang lebih tinggi. Tadinya kan apa? Brahmacari. Ini sedang menuju ke Grihastha. Mau berumah tangga, mau melangsungkan perkawinan dengan si A, B, C dan lain sebagainya dijelaskan. Dan sekarang belum melangsungkan perkawinan, masih persiapan perkawinan. Oke, perjalanan lari masih. Ya, alamatnya di sini, nomor HP-nya ini, gitu, selengkapnya. Itu yang berikutnya kan? Berikutnya setelah nikah. Semakin yakin, semakin terbukti tidak lebih. Ayo jawab. Tidak lebih mudah. Tidak lebih mudah, tidak lebih gampang kan? Tidak lebih praktis. Sesudah itu ditunggu di tempat persembunyiannya. Ditunggu oleh calon pengantin beserta keluarganya. Oh, ditunggu di canangnya. Ya. Menikih kalau barangkali nanti akan ada pengetut yang datang. Dari pihak istrinya, calon istrinya. Calon istri. Itu nanti. Kalau misalnya gimana itu kalau orang tua atau keluarga si calon istri setelah sampai di tempat pengkaban gitu, setelah tetesetan memang tidak suka gitu, gimana? Sekarang anggaplah kan ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama itu orang tua dan keluarganya datang ke tempat pengkaban, itu mendatangi anaknya atau keluarganya, itu sampai di sana anaknya pertama katetes
Katetes artinya diinterogasi, ditanyai oleh keluarganya. Nggih, nggih. Nah, kemudian dini, Nggih, nggih. nah apa dini ngontrak, apa apa kali gaya, apa dini adi sing orang, ada, Nggih. begitulah. Nggih. Sesudah anaknya bilang A, B, C, dites calon suaminya, sekian gitu dan lain sebagainya lah. Nggih. Jawabannya kan ada dua. Nggih. Bisa seperti itu jawabannya, bisa aja nada dia yang jeplai dia tepuk dini jeplai aja mai, bisa jadi seperti itu kan, gitu. Nggih. Kalau mereka peengkebannya Ya, kan di luar desa adat di dari mana saja suaminya. boleh di dalam desa adat. Berarti itu perlu tahu nggak niki anunya perjuru di desa adat tersebut yang mewilayah niki? Waktu perjuru itu tujuannya kan untuk apa? Sebagai manusia saksi. Bukan hanya diperlukan pada saat netes, tetapi kalau prajurunya tidak ikut netes, bagaimana dia berani nanti untuk menyaksikan pada saat upacaranya berlangsung. Itu. Prajuru kedua belah pihak mesti hadir. Itu mesti hadir. Mesti hadir. Sebab nanti kan diundang pada saat upacaranya. Kalau beliau-beliau ini tidak tahu prosesnya, nanti kalau kan niki dia di tukang apa niki ya kita prajuru siapa bertanggung jawab Pak Tun berani bertanggung jawab. Nah kalau begitu kan ditanya mau tetap di sini atau mau pulang. Kalau jawabannya pulang, diajak pulang sama orang tuanya. Kalau tetap apa pembicaraannya selanjutnya didiskusikan nanti dengan keluarga dan lain sebagainya. Sebab perkawinan itu masalah pribadi, masalah keluarga dan masalah masyarakat. Secinta apapun anaknya antara calon pengantin, apabila keluarganya tidak mendukung, kan tidak mungkin. Jadi langkah berikutnya ya mengikuti jalur-jalur itu, mengikuti parikrama itu, mengikuti adat kebiasaan selanjutnya. Seperti halnya kawin meminang, kalau memang itu disepakati oleh kedua belah pihak. Yes, itu. Bila demikian tata caranya, parikramonya seperti itu kalau kawin ngeroron, pertanyaannya, benarkah kawin ngeroron lebih gampang, lebih mudah, lebih murah, lebih praktis dari kawin mengadik? Lebih rumit. Rumit dulu. Ternyata rumit. Demikian dan lebih kurangnya kami mohon maaf dan terima kasih atas perhatian Sawitra Balining Sami. Titiang Sinap untuk Pramesanti. Om Santi 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 Om.